Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ungkapan yang lebih tepat untuk kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanyalah memanjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir, digerakkan hati kita dan dimudahkan langkah kita untuk mengikuti dan menghadiri serta memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat Jumat di masjid yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita, meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini mencermati kembali satu hadis Rasulullah SAW yang sudah sangat populer, disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa in intaqasa min faridah, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, unduru hal li abdi min tatawu, fayukmalu biha man intaqasa minal faridah, thumma yakunu sairi amali ala dhalik. Al-hadis au kama qala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita melalui sabda beliau, inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab seseorang dari amalnya di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Maka ketika sholatnya dianggap baik, sholatnya dianggap bagus, dianggap sah, maka berbahagialah dan beruntunglah dia serta selamatlah dia dari segala kesulitan di hari kiamat. Tetapi seandainya sholatnya ketika dihisab adalah salah atau batal atau tidak diterima, faqad khaba wa khasara, maka dia akan rugi karena amal-amalnya tentu diperhitungkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dihisab sholatnya itu masih ada kurangan, fa inin taqasa min faridah, qala rabb tabaraka wa ta'ala, unduru hal li abdi min tatawu. Ketika malaikat melaporkan seseorang ini sholatnya masih ada yang kurang, Allah berfirman, unduru
Hal li'abdi min tatawu, lihatlah kembali apakah dia punya sholat-sholat sunnah yang pernah ia lakukan. Maka ketika sholat fardunya itu masih ada kurangan, tetapi dia ada amalan sholat sunnah, fayukmalu biha manin taqasa minal faridah thumma yakunu sairu amalhi ala dzalik. Maka disempurnakanlah amal-amal sholat fardu yang kurang itu dengan amal-amal sunnah, sehingga ini berlaku bagi amal-amal yang lain. Apabila amal itulah fardu, zakat misalnya, ketika zakatnya yang fardu itu kurang, maka bisa dilengkapi, disempurnakan dengan sedekah sunnah. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis ini ada peringatan penting yang harus kita cermati bersama. Yang pertama adalah betapa sholat merupakan satu tolok ukur semua amal. Sholat merupakan satu induk dari semua amal-amal, sehingga karena sholat adalah amal yang pertama dihisab, berarti sholat adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manakala nanti ketika dihisab sholat kita bagus, insya Allah amal-amal yang lain dianggap bagus. Nabi mengatakan ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Maka harus selalu kita perhatikan, di samping perintah-perintah yang lain atau urusan yang lain selain sholat, maka kita jadikan sholat ini sebagai urusan yang utama dan pertama. Karena di sekian amal-amal ibadah, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Dan ketika sholatnya bagus, maka amal yang lain dianggap bagus pula. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari peringatan Nabi yang tercantum dalam hadis tadi itu ada beberapa penekanan yang sangat penting. Yang pertama adalah sholat adalah merupakan tiang daripada agama, sehingga seorang dianggap menegakkan agama manakala sholatnya bisa dijaga dengan baik, manakala sholatnya setelah istiqomah tidak pernah ditinggalkan, utama adalah sholat yang fardu. Sebagaimana dalam satu riwayat, inna as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya salat itu adalah tiang agama, dan barang siapa yang mampu menegakkan salat berarti dia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salat samanya merobohkan tiang-tiang agamanya sendiri. Yang kedua, sebagaimana disebutkan bahwa amal yang pertama dan utama adalah sholat, karena amal ini akan dihisab pertama kali nanti di hari kiamat. Kemudian juga perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah sholat. Maksudnya adalah seringkali kita ini tidak terasa, kadang-kadang karena menyia-nyiakan waktu yang ada, ternyata tiba-tiba sudah berakhir waktu sholat, sehingga seringkali kita kehilangan sholat. Dan ketika kita kehilangan sholat, tidak merasa kehilangan sesuatu yang berharga, tidak terasa, tidak merasa bahwa kita kehilangan sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kehilangan yang lain, utamanya kehilangan materi. Ketika kita kehilangan HP misalnya, betapa kecewanya kita, betapa kita mencari kemana, kesana kemari. Tetapi ketika kita kehilangan waktu sholat, kita biasa-biasa saja. Itu menunjukkan bahwa agama kita ukurannya adalah sholat kita. Bahkan dalam satu riwayat sahabat Ibnu Umar, beliau bersabda, man doya'aha fahuwa lima siwaha fahuwa lama siwaha atiya'am. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka terhadap urusan yang lain ia pun lebih menyia-nyiakan. Artinya beliau mengingatkan kita juga, kalau kita sudah tidak memperhatikan sholat, kita menganggap remeh sholat, maka tentu saja urusan yang lain itu dianggap remeh. Artinya orang yang sudah menyia-nyiakan sholat itu tentu saja di dalam hal yang lain, utamanya misalnya seorang pemimpin
yang tidak bisa menegakkan sholat, maka dia pun urusan yang lainnya tentu saja lebih disia-siakan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sehubungan dengan itu juga Rasulullah SAW juga mengingatkan kita agar hendaknya sholat ini terutama terhadap keluarga kita diperintahkan untuk mengingatkan supaya keluarga kita juga menjaga sholat kita, sebagaimana disebutkan dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'alaka rizqan nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Artinya, perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah terhadap sholat itu. Kata Allah, la nas'alaka rizqan nahnu narzuk. Kami tidak menuntut kalian untuk memberikan rizki kepadaku, kata Allah, tetapi akulah yang memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang takwa, yaitu orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan apa yang kami sampaikan atau inti daripada peringatan Nabi, marilah kita untuk belajar selalu menjaga sholat dan menganggap sholat adalah urusan yang paling utama dan pertama dibanding urusan yang lain. Sehingga manakala kita sudah bisa menegakkan sholat, insya Allah amal-amal yang lain nanti di akhirat dianggap amal yang baik pula. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan menambah keimanan kita, menambah semangat kita untuk selalu menegakkan sholat, menegakkan agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qul azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.